Sementara di Jakarta, saudara, puluhan warga di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur, Sabtu siang menjalani tes usap PCR pasca ditemukannya kasus COVID-19 di lingkungannya. Warga yang dites usap karena diketahui sebelumnya melakukan kontak erat dengan 22 warga yang terpapar COVID-19. 48 warga Jalan Gereja di RW 9 Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur menjalani tes usap PCR pasca ditemukannya kasus COVID-19 di lingkungannya. Anak-anak hingga lansia turut menjalani tes ini. Hal ini dilakukan untuk sebagai langkah tracing di lingkungan RW 9. 48 warga ini diketahui melakukan kontak erat dengan 22 warga yang diketahui terpapar COVID-19. Dari 22 orang yang dinyatakan positif, 6 orang tengah menjalani isolasi mandiri, 3 orang dibawa ke Rumah Sakit Jayakarta, sedangkan 13 orang lainnya telah dirujuk ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sementara itu, sebagai langkah antisipasi, wilayah di RW 9 ditutup sementara selama 2 pekan. Kelurahan Kayu Putih juga menutup Taman Pintar yang berada tak jauh dari permukiman warga untuk menghindari adanya kerumunan yang berpotensi menularkan COVID-19. Meski belum diketahui secara pasti penyebab penularan COVID-19, namun pengurus RW menduga penularan virus COVID-19 terjadi dari klaster keluarga. Informasi terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV Maharani di wilayah Kayu Putih, Jakarta Timur. Selamat petang, Rani. Bagaimana ceritanya awal mula ada 22 orang warga yang terpapar COVID-19 di sana, Rani? Iya, Astrid, sampai dengan saat ini terkait dengan penyebab bagaimana kemudian penularan COVID-19 ini bisa terjadi di Kelurahan Kayu Putih ini saat ini masih didalami oleh pihak dari Satgas. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana detail penularan ini bisa terjadi di Kelurahan Kayu Putih dan kemudian saat ini dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, kita akan langsung berbincang dengan Lurah Kayu Putih, ada Bu Artika Ristiana. Selamat sore Ibu Artika. Selamat sore Mbak Rani. Ibu, awal mula ditemukannya ada kasus COVID-19 di sini dan diketahui bagaimana penyebabnya dan bagaimana sebenarnya ini bisa ditemukan ada 48 orang yang dites PCR, bisa diinformasikan. Ya, jadi hari ini kita lakukan swab PCR terhadap 48 warga RT 11 RW 9 Kelurahan Kayu Putih karena terkait adanya 22 orang warga RT 11 RW 9 ini terdampak COVID-19 yang awalnya adalah dari klaster keluarga. Artinya ini awalnya dari klaster keluarga, Bu. Saya mau konfirmasi, apakah kasus pertama di Kelurahan Kayu Putih ini bukanlah pemudik, Bu? Jadi ini bukan karena klaster pemudik, jadi benar pure dari klaster keluarga. Pemukiman lah, Mbak. Pemukiman. Iya. Ibu, setelah ada 22 orang positif dan hari ini ada 48 di tes PCR, bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Satgas oleh COVID-19? Jadi hari ini kita lakukan PCR terhadap 48 warga. Ini kita menunggu hasilnya pada hari esok hari Minggu atau hari Senin. Jika nanti hasilnya tidak memuaskan, nanti kita akan melakukan tracing lebih luas lagi. Tapi kami berharap hasilnya besok adalah negatif semua. Kayak gitu sih, Mbak. Dari yang saya lihat ya, di Kelurahan Kayu Putih ini kan selain tracing yang sudah berjalan ya Bu, ini kan juga ada pembatasan aktivitas masyarakat. Bisa dijelaskan Bu, itu mekanismenya seperti apa, Bu? Iya, jadi lokasi ini yang tempat saya berdiri saat ini sudah kami lockdown, sudah kami tutup semenjak tanggal 26 Mei 2021 kemarin, termasuk salah satunya lokasi Taman Pintar yang berada di depan saya ini sudah kami tutup sejak tanggal 26 karena ini mengakibatkan berkumpulnya warga yang tidak hanya berasal dari Kayu Putih saja tapi juga berasal dari kelurahan lain. Bu, artinya kan awalnya ini kan karena adanya klaster keluarga lalu kemudian menyebar ada 22 orang dan 48 yang hari ini tes PCR. Jadi dikhawatirkan ada klaster di lingkungan sini ya Bu. Artinya ini ada pengakuan bahwa ada interaksi dengan warga di sekitar ya Bu dengan kasus satu dan selanjutnya ya Bu. Iya. Jadi karena yang 22 ini setelah kita tracing kemarin sebenarnya 18 orang, tapi karena hari Jumat
kemarin dapat dapat info dari puskesmas bahwa ada 4 orang lagi positif, makanya kami bisa katakan ini 22 orang. Jadi yang 48 kita masih tunggu hasilnya untuk esok hari. Kemudian semua kegiatan sudah kita batasin, termasuk kegiatan di lokasi ini. Benar-benar sudah tidak ada kegiatan apapun di lokasi kita berdiri saat ini. Cuma kita sekarang taruh atau tugaskan teman-teman yang bertugas untuk memantau lokasi ini 24 jam. Jadi kami kerjasama dengan Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung, kemudian Satpol PP Kelurahan Kayu Putih, kemudian juga kita dibantu teman-teman dari FKDM dan PPSU Kelurahan Kayu Putih. Ibu, tentu kita berharap bahwa 48 orang yang dites PCR hari ini hasilnya negatif. Namun jika misalnya ada banyak warga yang kemudian positif lagi, begitu, apa Bu, sudah ada langkah-langkah yang dimiliki untuk nantinya mengatasi hal ini? Ya, jadi kita kemungkinan terburuk jika nanti memang hasilnya positif, kita akan lakukan tracing lebih luas. Jadi yang awalnya kita hanya 48, kita akan lakukan tracing di 1 RT, karena kita juga sudah koordinasi dengan Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung dan Puskesmas Kelurahan Kayu Putih, dan mereka siap untuk melakukan tracing terhadap warga di 1 RT 11 RW 9 Kelurahan Kayu Putih ini. Terima kasih Bu Lura untuk waktunya bersama Kompas TV di program Kompas Petang sore ini. Itu tadi bahwa tracing saat ini masih dilakukan dan pihak dari kelurahan ataupun Satgas COVID-19 juga masih menunggu hasil tes PCR 48 warga yang dites hari ini. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan 48 orang ini hasil tes COVID-19-nya negatif, dan dari apa yang terjadi di Kelurahan Kayu Putih tentu ini bisa menjadi perhatian warga bahwa memang sampai dengan saat ini terlihat nyata bahwa penurunan COVID-19 di area pemukiman dan di klaster keluarga ini masih terjadi. Kembali ke Anda, Astrid. Terima kasih, Maharani melaporkan langsung dari Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur.